Di sini kita sudah mempunyai following, kita sudah mempunyai follower, tapi kita belum bisa follow user sebenarnya. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan buat follow dan unfollow-nya. So, oleh karena itu yang paling pertama adalah kita pergi dulu ke resources, view. Di sini ada users, di sini ada show.php, yang mana adalah page di mana kita akan menampilkan button follow-nya. So, oleh karena itu coba dulu kita buat di sini follow. Refresh. Ya, di sini kita masih di page following. Consider untuk membuat itu menjadi komponen juga biar supaya Anda bisa melihat di sini follow-nya ketika misalnya Anda pergi ke following ataupun followernya, sama seperti yang kita lakukan tadi saat kita buat statistik ini. Oke. Tapi untuk sekarang harusnya untuk kita melihat profilnya maka ada di sini tulisan follow. Ya, atau Anda bisa juga buat di sini atau dimanapun yang Anda inginkan lah. Ya. Bagaimana jika kita buat bukan di sini melainkan di statistik ini? Coba kita pergi ke statistik. Di sini kita punya flex. Oke. Coba ini kita masukkan ke dalam satu div dan kita buat sini flex juga. Ya, seperti itu. Kenapa saya buat seperti itu? Hanya karena kita butuh di sini membuat satu div lagi biar supaya dia ke kanan. Nah, misalnya kita buat di sini X button follow misalnya. Dan kita buat sini F-nya besar. Dan kita refresh, kita akan dapat follow-nya di sini. Namun kita butuh dia justify between biar dia ke kanan, kemudian kita butuh dia center ke sini lah kira-kira. Oleh karena itu sini kita buat item center, refresh, ya seperti itu. Kita dapat follow button di sini. Kemudian coba kita buat form sebelum follow button ini seperti ini. Pastinya kita akan buat post di sini dan Anda buat langsung di sini rootnya follow. Apa kita buat di sini ya? Following controller. Ya kita buat di sini following. Coba kita lihat tadi web.php. Di sini kita punya profile following namanya. Bagaimana jika misalnya kita buat ini following index. Dan ini kita buat jadi array lagi. Dan di sini kita bisa buat index. Oke, harusnya nanti akan beberapa ada error yang muncul karena kita sudah menggantinya di sini. Namun sekarang coba kita buat satu root di sini untuk post profile. Kita buat di sini user. Dan di sini kita buat following controller class dan kita buat sini store, dan ini kita buat following store seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke sana, kita buat di sini store dan kita provide di sini usernya. Oke, sekarang kita masukkan di sini CSRF seperti biasa. Kita buat di sini button yang tadi. Kemudian kita pergi dulu ke following controller yang ada di sini. Tadi kita buat di sini invoke, coba kita ganti menjadi index. Alright, sekarang kita scroll ke bawah, kita buat sini satu function atau method untuk store. Kita buat sini request, dd success misalnya. Refresh. Ya, kita akan mendapatkan error di sini seperti yang saya bilang karena profile following tidak ada lagi. Coba kita lihat pada statistik tadi yang kita buat di sini. Ya, di sini. Kita buat di sini following store. Di sini coba ada nggak following profile? Ini dia. Kita ganti dari profile following, kita buat following index. Refresh di browser. Oke, hero-nya sudah hilang dan kita coba klik button follow, maka di sini sukses dan artinya kita bisa kerja sekarang di sini. Permasalahannya adalah jika misalnya kita lihat profil kita sendiri, ada follow buttonnya. Yang itu sebenarnya tidak masuk akal. Nah, bagaimana jika seandainya saya buat di sini conditional? Ya, di tepat di sini kita buat conditional ketika misalnya user ini adalah user ini, gimana ya? Ketika misalnya authenticated user sedang melihat dirinya sendiri, kira-kira seperti itulah. Nah, caranya bagaimana? Sangat mudah sebenarnya. Kita buat di sini conditional if out user ID, atau sebenarnya daripada seperti itu kita bisa buat seperti ini. Out ID sama dengan user ID, maka Anda bisa buat and if-nya di sini. Atau sebenarnya Anda bisa buat di sini. Ya, seperti itu. Dan sekarang kita refresh di browser. Ya kita masih melihatnya. Iya ya, di sini karena kita buat dia sama dengannya dua kali, harusnya tidak sama dengan. Ya, apa yang saya buat di sini adalah seperti ini, terus begini. Ya, itu saya karena pakai ligatures makanya dia bersambung seperti itu. Ya, refresh, maka dia tidak akan muncul. Namun sebenarnya jika Anda mau ini ya, saya tidak akan mengayomi Anda juga untuk membuat itu karena itu sangat gampang sekali dilakukan. Ya. Nah, seperti itu saya bilang karena Anda sudah mempelajari bagaimana update data juga. Nah, di sini saya ingin mengajari bahwa sebenarnya jika kita buat di sini else akan lebih baik. Coba ini kita buat seperti ini. Dan sekarang kita refresh di browser, harusnya dia tidak muncul.
Namun ada baiknya jika kita buat di sini link, ya. Contohnya seperti inilah. Ini pastinya Anchor dan Anda bisa culik kelas yang dari button ini biar supaya nampak kelihatan sama saja. Kita copy dan kita buat di sini kelasnya itu seperti ini. Kemudian di sini Anda bisa buat misalnya itu edit profile. Refresh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika misalnya user sedang melihat dirinya sendiri, maka yang akan muncul adalah edit profile. Tapi ketika misalnya dia melihat orang lain, contohnya itu yang ini, maka dia akan melihat tombol follow di sini. Nah, itu lebih baik daripada tidak sebenarnya. Nah, oke lah. Kalau misalnya Anda ingin membuatnya silahkan, atau jika Anda tidak ingin, Anda leave seperti ini saja. Ya, ketika misalnya dia lihat di sini sendiri, tidak akan ada. Nah, tapi sebenarnya cara yang kita lakukan ini sebenarnya masih sederhana. Artinya ini make sense sebenarnya. Jika out user ID sama dengan user sekarang ini, maka harusnya yang tampil follow button. Jika tidak sama, kan di sini kita buat jika tidak sama. Jika sama, maka kita buat di sini edit profile. Nah, sebenarnya ini bisa dibuat lebih simple. Saya buat seperti ini. Out user is not user. Nah, is not itu artinya jika tidak ya. Tapi ketika misalnya Anda buat is di sini, maka yang muncul follow buttonnya, yang jika misalnya Anda lihat nanti profil orang lain, yang muncul ada di profile. Maka Anda buat di sini is not, maka dia kebalikannya. Ya, kita pergi ke profile kita sendiri, maka di sini di profile. Itu tips untuk Anda. Anda bisa melihat elvernya di Laravel dokumentasi ya. Is not and is. Kira-kira seperti itulah. Oke, lanjut kita akan masukkan dulu usernya dengan cara apa? Karena kita sudah punya IPA-nya pada user.php yang ada di sini. Nah, follow user, nah kita bisa pakai ini. Oke, bagaimana caranya? It's very easy. Coba dulu kita pergi ke following controller yang ada di sini. Store method ini kita akan bind dulu usernya ke sini. Ya, user equals to user. Jika kita di usernya di sini, refresh, kita coba jangan edit profile, coba orang lain lah ya. Kita buat di sini misalnya 2. Ya, kita follow. Maka yang muncul di sini adalah user yang sedang kita klik, yaitu Sean. Kita buat di sini misalnya 3. Kita follow. Maka di sini jika Anda perhatikan, dia masuk ke KC. Namanya nih aneh, payah kali disebutkan. Nah, di sini kita tinggal buat apa? Out user follow. Kita buat di sini adalah user. That's it. Dan kita akan return back di sini dengan message. Kita buat di sini misalnya success, dan di sini kita buat you are follow the user. Oke, jika sudah, sekarang kita bisa import dulu out ini. Alright, jika Anda di atas dia harusnya sudah masuk Illuminate support pesat out, refresh, dan kita follow, maka muncul otomatis followernya di sini, which is very cool. Nah, kemudian sekarang Anda harus punya conditional juga di sini. Jika ketika seandainya user follow, dia harusnya melihat di sini bukan follow button, melainkan adalah unfollow. Karena apapun ceritanya jika kita lakukan ini, Anda akan melihat error di sini, duplicate entry 1 atau 3. Nah, kemudian di sini Anda harus tahu bahwa sebenarnya ini bisa kita buat conditional. Ya, di mana kita buat itu tepat di sini. Bagaimana caranya? Kita di sini berusaha untuk menggunakan root yang sama sebenarnya. Artinya, ketika misalnya user akses ini tapi dia sudah mempunyai atau sudah follow user tersebut, maka harusnya dia akan unfollow otomatis. Oke, yang paling pertama di sini kita bisa buat jika out user, if out user follows, dan di sini kita bisa buat where following user ID sama dengan user ID, dan kita bisa buat di sini first, yang kita bisa buat di sini else lagi, dan Anda buat di sini and if, dan kita buat sini unfollow. Dan sekarang coba bagus tabnya, refresh di browser. Ya di sini masih follow, kita melakukan hal yang terbalik di sini. Where following user ID equals to user ID first, maka tampil harusnya itu unfollow bukan follow. So kita masukkan ini ke sini, refresh, ya kita masuk unfollow di sini. Nah, ketika misalnya kita unfollow, harusnya dia kan memang betul melakukan aksinya yaitu unfollow. Nah, sementara sekarang jika misalnya kita klik ini bakal error juga. Duplicate entry 1 itu karena kita belum memodifikasinya tepat di controllernya. Nah, karena itu sekarang coba pergi ke following controller ini. Nah, kita akan fokus di store method ini. Di sini coba kita buat sebenarnya conditionalnya sama di sini ya. Nah, oleh karena itu saya memutuskan di sini untuk memastikan bahwa sebenarnya dia menggunakan yang namanya method yang kita bisa buat pada modelnya. So, oleh karena itu kita pergi dulu ke user.php lagi. Di sini coba kita buat satu function yang mana sebenarnya kita bisa buat letak di bawah sini. Public function has follow. Nah, kita masuk di sini user, dan di sini kita buat user.
Dan kemudian coba kita lihat tadi apa yang kita lakukan di statistik itu. Ya sebenarnya kita butuh itu yang ini ya. Oke, sekarang kita buat di sini. Return this. Kita masukkan tadi. Ya kan, tapi harusnya kita di sini buat itu bukanlah seperti ini ya. Artinya kita butuh exist di sini. Exist ini artinya dia akan melihat bahwa ini akan return true or false. Ya, jika Anda tidak percaya, sekarang coba dulu kita pergi dulu ke store atau ke sinilah. Ya, kita buat di sini out user. Kita buat di sini has follow user. Dan ini sini kita coba di dia. Refresh di browser. Ya, kita coba klik yang following di sini karena tadi itu kita masih di page usernya. Coba kita klik following, maka di sini true. Tapi ketika misalnya kita buat 3 di sini true juga. Coba kita buat yang lain lah, entah itu 9, maka di sini false karena kita tidak follow dia. Nah, ketika misalnya has follow ini dipanggil, kemudian dicocokkan dengan wildcard yang kita sediakan, harusnya dia akan trigger true or false. Nah, oleh karena itu ini bisa kita buat kondisional tepat di sini. Ya, kita paste di sini if out dan kita masukkan di sini user unfollow harusnya. Dan coba kita buat sini else-nya, kita buat di sini. Nah, di sini daripada kita buat follow, kita buat unfollow. Nah, tapi kita belum mempunyai metodenya. Coba kita lihat pada user.php dan Anda lihat di sini ada yang cuma follow, unfollow tidak ada. Ya, coba kita cut atau kita copy dan kita paste di bawahnya. Di sini kita bisa buat unfollow. Nah, daripada save, kita akan buat di sini detach. Ada apa maksudnya detach itu? Menghapus pivot table yang ada di sini. Nanti kalau misalnya kita buat di sini delete, yang terjadi bukanlah dia menghapus sesuai dengan user yang kita sediakan, melainkan dia akan menghapus keseluruhan. Di sini case-nya kita butuh detach karena misalnya jika kita unfollow misalnya user 5, maka dia akan user 5 aja yang unfollow, bukanlah user 3. Nah, di sini kita butuh yang namanya detach, bukanlah delete. Oke. Coba lu kita panggil method ini tepat di sini. Ternyata sudah. Sekarang coba kita refresh di browser. Kita follow, unfollow, follow, unfollow. Very cool. Dan jika Anda lihat di sini statistiknya berubah langsung. Follow, unfollow. Oke. Tapi sebenarnya ini bisa dibuat lebih simple lagi. Bagaimana caranya? Ya kita buat di sini apalah namanya ya. Kita copy apa yang ada di sini. Terus kita paste di sini. Jika user sudah follow maka kita tampilkan itu yang ini. Oke. Ya, kita buat ternary jadinya. Dan jika tidak ini yang muncul. Kita hapus ini. Ya, seperti itu. Atau Anda bisa banyak sih teknik-tekniknya jika Anda tidak tahu ya. Yang jelasnya Anda bebas untuk melakukan apapun di sini. Anda bisa buat entah itu wildcard jadinya. Jadi ketika misalnya wildcardnya sama dengan follow, dia akses yang ini. Jika wildcardnya sama dengan unfollow, Anda bisa akses yang ini. Kira-kira seperti itulah. Sama layaknya kita lakukan di atas tadi di sini. Oke? Jika sudah, sekarang kita refresh di browser, kita follow, maka dia bertambah followernya. Dan misalnya kita follow user 10 misalnya, karena di sini harusnya dia unfollow bacaannya, kita follow, maka dia harusnya di sini menambah followernya. Nah, kemudian jika misalnya kita lihat profil kita, di sini pasti following kita sudah 5. Misalnya kita follow user 6 misalnya. Follow, harusnya following kita akan bertambah menjadi 6. Alright, jika sudah, di video berikutnya kita akan buat page untuk explore. So, see you in the next video.